Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Ya, kita bersyukur malam ini masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulannya umat muslim, di mana bulan di mana umat muslim memanen bibit yang mereka tanam semulai Rajab dan disirami ketika Sya'ban hingga panen di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pula semenjak masuknya Ramadan ini tidak jarang kita melihat orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Setiap malam kita membaca Al-Quran, ya, juga puasa yang tentunya sudah menjadi kewajiban pada bulan Ramadan. Baik, pada kali ini kita akan membahas suatu hal yang harus kita istiqomahkan, suatu ibadah yang memang sangat penting baik di dunia kita, karena baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, karena ibadah ini adalah ibadah yang menentukan apakah hidup kita baik ataupun buruk, baik di dunia ataupun akhirat. Apa itu ibadahnya? Ya, ibadah itu tersebut adalah salat. Salat adalah ibadah yang paling penting, ibadah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Mengapa seperti demikian rupa? Karena salat sendiri, mengapa kita sangat butuh, sangat urgent dalam hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ketika di akhirat nanti, seperti hadis yang disebutkan, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Ya, di hadis tersebut disebutkan bahwa seorang hamba, hal pertama yang ditanggungjawabkan kepada hamba tersebut adalah salat. Salat adalah pertanggungjawaban yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak nanti. Fa in salahat salaha sairu amalihi. Apabila salat tersebut baik, maka seluruh perbuatannya itu baik di dunia ataupun akhirat. Dari hadis ini kita bisa menentukan bahwa buruk atau baiknya orang itu kita bisa lihat dari salatnya. Apakah dia salat dengan khusyuk ataupun salat hanya mengikuti yang lain saja. Ya, pentingnya salat juga, salat itu akan berpengaruh kepada seluruh amal kita, karena salat itu bisa untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk seperti kemungkaran ataupun maksiat dan yang lainnya. Salat itu menjadi tameng bagi kita, bagi diri kita sendiri, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya. Salat pula menjadi pembersih bagi diri kita dari segala dosa, di mana setiap hari kita tidak akan pernah luput dari sekecil dosa apapun.
entah itu kita melanggar sengaja maupun tidak sengaja. Seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, makna hadis yaitu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, menurut kalian seandainya ada seorang yang di rumahnya itu memiliki sungai dan dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotoran di dalam orang tersebut? Ya, para sahabat menjawab, tentu saja tidak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, begitu pula seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan itu Allah menghapus seluruh dosanya dalam 5 kali sehari, tergantung dengan dia sholatnya seperti apa. Ya, sholat pula bisa menguatkan jiwa kita sebagai seorang muslim yang memiliki jiwa yang kokoh untuk menghadapi segala beratnya dunia. Kita bisa mengendalikan itu semua dengan kita mengendalikan sholat, dan kita bisa mengendalikan diri kita karena sholat adalah kunci dari segalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wa ta'awanu wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Kata yang pertama disebut adalah sabar. Ketika kita mendapat cobaan, ketika kita mendapat suatu ujian, maka yang kita lakukan sabar. Setelah itu bisabri wassalah, dan sholat. Mengapa sholat? Karena sholat disebut suatu ibadah yang mana ibadah ini spesial yang tidak diturunkan kepada umat lain. Sholat ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sholat itu disebutkan wa innaha lakabiratun, dan sholat itu berat kecuali kepada siapa? Illa ma'al khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Hikmah dari sholat dan urgensi dalam sholat bisa kita simpulkan antara lain adalah karena sholat adalah ibadah yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba ketika yaumul qiyamah nanti, dan juga sholat itu penentuan sebagai baik atau buruknya amal-amal kita. Sholat pula memiliki hikmah yang mana sholat bisa untuk menjaga diri kita, mengontrol diri kita agar tidak melakukan hal maksiat ataupun kemungkaran yang Allah larang. Na'udzubillah min dzalik. Dan sholat pula sebagai pembersih bagi kita setiap 1 hari 5 kali, untuk membersihkan diri kita dari dosa yang mana diri kita tidak pernah luput dari dosa yang ada. Sholat pula menjadikan kita seseorang yang bisa mengendalikan diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan sholat pula menjadi cerminan untuk seluruh amalan yang kita lakukan di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang
tidak pernah lepas dari sholat dan selalu menjaga sholatnya hingga akhir hayat. Dan semoga Allah menerima sholat-sholat kita semua, baik yang mendengar, yang membaca, ataupun yang menonton video ini. Semoga Allah jadikan dia hamba-hamba yang rajin sholat dan menjaganya, dan kelak nanti di yaumil qiyamah kita selamat karena sholat kita lengkap dan rapih, tidak banyak yang rusak. Sekian untuk kajian tentang sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.